Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang capital budgeting. Jadi di topik ini kita akan membahas biasanya itu kalau perusahaan mau masuk ke dalam satu project ataupun misalnya perusahaan ingin mengganti mesin-mesinnya gitu. Nah, perusahaan kan butuh suatu penggantian fixed asset ya, penggantian ataupun atau penjualan, misalnya butuh mesin baru kemudian menjual mesin lama. Kemudian proyek-proyek lain yang membutuhkan mesin baru tersebut. Nah, ini biasanya masuk ke topik capital budgeting. Jadi kayak penganggaran yang membutuhkan modal jangka panjang. Modal jangka panjangnya itu biasanya untuk investasi di sisi fixed asset di sini. Nah, jadi kita akan bagi menjadi dua sub topik besar ya. Yang pertama, kalau kita mau melakukan investasi itu kita pakai kriteria keputusan yang mana. Jadi di sini kita bisa memutuskan berinvestasi atau tidak dengan menggunakan investment decision kriteria. Ada 6 macam ya di sini. Ada net present value, payback rule, kemudian discounted payback, kemudian average accounting return, internal rate of return, dan profitability index. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, kemudian setelah kita tahu kriterianya apa saja, barulah kita masuk ke subtopik besar yang kedua, yaitu making investment decision. Jadi kalau misalnya kita punya keputusan untuk berinvestasi, nah, itu bagaimana cara membuat keputusan investasinya. Selain berdasarkan investment decision kriteria itu, bagaimana cara kita menentukan relevan cash flow-nya. Nah, ini kita akan bahas di subtopik kedua. Nah, sekarang kita akan membahas subtopik yang pertama, yaitu investment decision kriteria, yaitu yang ada 6 macam tadi ya. Nah, sekarang sebelum membahas 6 macam tersebut, kita harus ketahui dulu, untuk setiap kriteria keputusan investasi ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya. Apakah decision kriteria itu merupakan kriteria yang terbaik untuk membantu kita menentukan perlu investasi atau tidak. Nah, kita mengajukan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah decision rules-nya itu sudah di-adjust dengan time value of money. Jadi sudah memperhitungkan time value of money. Kemudian, apakah decision tersebut sudah meng-adjust risiko. Nah, kan semua keputusan investasi kan ada risikonya. Nah, apakah sudah di-adjust risiko tersebut? Nah, kemudian apakah decision rules yang kita gunakan sudah menyediakan informasi ketika investment tersebut kita ambil, apakah investasi tersebut akan menambah value untuk perusahaan. Nah, kalau misalnya 3 kriteria ini jawabannya adalah iya, berarti tools atau investment decision kriteria yang kita gunakan itu sudah baik. Kita masuk ke decision kriteria yang pertama, yang paling best lah ya, yang paling bagus kriterianya, yaitu net present value di sini. Nah, net present value itu apa sih? Jadi dari namanya saja, present value yang sudah dinetting oleh apa? Dinetting oleh biaya yang dikeluarkan di awal. Jadi NPV itu adalah perbedaan antara market value dari project terhadap cost-nya. Nah, market value ini kan berarti sebenarnya adalah cash flow yang didapatkan dari satu project yang sudah di-adjust dengan market return-nya, makanya disebut market value. Nah, formulanya adalah present value dari future cash flow dikurangi dengan IO. IO itu adalah initial outlay ataupun cost yang dikeluarkan di awal. Nah, dari net present value ini nanti bisa terjawab berapa banyak sih value yang diciptakan oleh satu investasi tersebut ketika investasi tersebut kita jalani. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengestimasi future cash flow di masa yang akan datang, perkiraannya.
Kemudian yang kedua, kita harus mengestimasi berapa sih required return yang cocok untuk risiko investasi tersebut. Nah, jadi kita adjust tuh risiko investasi tersebut dengan return yang kita harapkan. Kemudian langkah ketiga adalah kita hitung present value dari cash flow, kemudian kita kurangi dengan initial investment-nya ataupun biaya yang kita keluarkan di awal. Nah, ini contohnya ya. Kita mau mereview salah satu proyek investasi. Nah, kita sudah membuat nih estimasi cash flow ke depannya seperti apa. Nah, kalau di bahasan tentang investment decision kriteria ini, kita langsung dikasih cash flow-nya saja, future cash flow-nya berapa. Nanti di subtopik kedua kita akan menghitung dari mana sih sebenarnya cash flow tersebut, bagaimana cara mengestimasi cash flow tersebut. Nah, kita masuk ya. Di informasi pertama, di tahun 0, kita cash flow-nya minus 165.000. Artinya kita mengeluarkan uang 165.000. Tahun ke-1, kita akan mendapatkan cash flow 63.120. Tahun kedua, kita akan mendapatkan future cash flow 70.800. Dan tahun ketiga, kita akan mendapatkan future cash flow 91.080. Nah, jadi kita anggap investasi ini umurnya itu umur investasinya adalah 3 tahun. Nah, kemudian setelah kita mengestimasi future cash flow, langkah keduanya yaitu kita mengadjust risikonya dengan cara menentukan atau mengestimasi required return yang kita harapkan dari risiko dari investasi tersebut. Nah, jadi required return untuk aset dengan tipe risiko yang sama seperti project ini itu adalah 12%. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan apakah kita akan mengambil project tersebut atau enggak? Kriterianya adalah ketika NPV itu positif, berarti kita menerima project tersebut. Kenapa kita menerima project ketika NPV positif? Karena kan kita ingat ya, rumusnya adalah semua present value dari future cash flow dikurangi dengan cost. Nah, berarti kalau positif, berarti future cash flow-nya itu, present value future cash flow-nya itu sudah bisa menutupi semua cost di awal. Berarti ada value added yang akan didapatkan oleh perusahaan ketika mengambil project tersebut. Nah, berarti kalau ada value added untuk perusahaan, berarti akan meningkatkan wealth dari ownersnya, dari stockholders-nya. Nah, jadi NPV di sini adalah ukuran langsung untuk melihat seberapa baik sih suatu project itu bisa menghasilkan nilai tambah bagi ownersnya, yaitu goals perusahaan, menambahkan atau meningkatkan owners wealth-nya. Nah, sekarang kita hitung ya NPV-nya ya. Ya, yang pertama kita hitung future value dari, ini cara manual ya, future value dari future cash flow-nya dikurangi dengan initial outlay-nya. Future value dari future cash flow, bagaimana cara menghitungnya? Kita diskontokan semua cash flow yang kita terima di masa depan. Ini tahun future cash flow tahun pertama, kita diskontokan 1 plus 12%. Ini future cash flow di tahun kedua, kita diskontokan 1 plus 12% pangkat 2 karena tahun kedua. Kemudian ini adalah future cash flow tahun ketiga, kita diskontokan 1 plus 12% pangkat 3 karena di tahun ketiga. Dan dikurangi dengan initial outlay. Initial outlay-nya ini nggak perlu kita diskontokan ya, karena initial outlay ini kan benar-benar cost yang sudah kita keluarkan di awal. Atau kalau mau didiskontokan ya boleh-boleh aja, 1 plus 12% pangkat 0 itu dibagi 1 sama aja. Nah, ternyata NPV nilainya adalah 12.627,41. Berarti ada nilai tambah yang akan didapatkan oleh perusahaan ketika mengambil proyek ini sebesar 12.627,41. Nah, ini kalau kalian menggunakan kalkulator keuangannya tinggal di-input saja. Ini cash flow-nya tinggal di-input, lalu hitung. Compute NPV sama dengan 12.627,41. Nah, pertanyaannya, apakah kita menerima ataupun menolak proyek tersebut? Jawabannya, karena NPV-nya positif, berarti memberikan nilai tambah untuk perusahaan, kita akan menerima proyek ini. Nah, kemudian contoh kedua. Nah, misalnya kita percaya bahwa di masa depan ada cash revenue dari bisnis fertilizer kita ya, yaitu 20.000 per tahun. Cash cost ini sudah include tax-nya adalah 14.000 per tahun. Nah, jadi ini ada revenue-nya, ini adalah
cost-nya di masa yang akan datang. Nah, kemudian kita estimasi bahwa bisnis ini akan bertahan selama 8 tahun. Nah, untuk melakukan bisnis ini kita membutuhkan nih ada tambahan plan, properti dan equipment ya, fixed assetnya. Nah, karena udah menyangkut fixed asset berarti kita akan ngomongin capital budgeting. Yang kita butuhkan berapa? Di sini adalah 2000 ini adalah salvage value-nya ya. Nah, kemudian di sini project cost-nya itu ada 30.000. Jadi awal kita membutuhkan 30.000 untuk membiayai project ini. Kemudian nanti di akhir periode plan, properti dan equipment-nya itu akan laku terjual di pasar itu seharga $2.000. Nah, kemudian di sini kita menggunakan 15% discount rate untuk bisnis ataupun untuk project ini. Jadi kita menganggap untuk risiko ini return yang sesuai itu untuk mengadjust risikonya adalah 15%. Pertanyaannya, apakah ini adalah investasi yang baik ataukah apakah kita menerima investasi ini, project ini? Nah, kita akan menjawab dengan menghitung NPV-nya. Kemudian pertanyaan kedua adalah jika misalnya ada 1000 lembar saham yang beredar, bagaimana efek proyek tersebut terhadap harga saham per share jika kita mengambil proyek ini atau berinvestasi di proyek ini. Nah, yang pertama kita bikin timeline-nya terlebih dahulu. Nah, ini ya dari tahun 0 sampai 8. Sekarang kita butuh 30.000. Nah, ini dalam ribuan dolar. Kemudian nanti tahun ke-8 ternyata plan, property, equipment-nya itu ada salvage value bisa kita jual di angka 2.000 di sini. Nah, berarti ada tambahan cash inflow di sini. Nah, sekarang kita cek lagi di tahun pertama sampai tahun ke-8 dapat cash inflow berupa revenue $20.000 per tahun. Kemudian ada cost sebesar $14.000 per tahun. Nah, berapa NPV-nya? Nah, pertama kita cari dulu present value dari semua future cash flow-nya nih. Nih, present value dari semua future cash flow. Kita tahu ya di sini ternyata net inflow kita adalah 20.000 dikurangi 14.000. Revenue dikurangi cost itu $6.000. Nah, $6.000 ini berlangsung dari tahun 1 sampai tahun ke-8. Nah, berarti kan ini memenuhi konsep annuity dibanding kita present value kan satu-satu dari tahun 1 sampai ke-8, mending kita pakai present value interest factor annuity. Nah, ini ya, present value interest factor annuity. 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus R pangkat T dibagi dengan R di sini. Nah, dikali dengan berapa? Annuity cash flow-nya. Annuity cash flow-nya adalah 6.000. Nah, jangan lupa ternyata di akhir periode kita bisa menjual plan, properti dan equipment kita seharga 2.000. Nah, ini karena terjadi di tahun 8 kita diskontokan ke tahun 0, berarti 2.000 dibagi 1 plus 15% pangkat 8. Nah, dapatlah present value dari semua future cash flow kita ada 27.578. NPV-nya berapa? NPV berarti jumlah seluruh present value cash flow, future cash flow dikurangi dengan initial outlay-nya. Initial outlay-nya adalah 30.000. Jadi 27.578 dikurangi 30.000 sama dengan negatif 2.422. Nah, karena NPV-nya negatif, maka sebaiknya kita tidak mengambil proyek ini. Bukannya menciptakan value untuk perusahaan, tapi malah mengurangi value perusahaan. Nih, berkurang sebesar $2.422. Nah, ini ya, bukan investasi yang baik. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, ini ya total value perusahaan akan berkurang nih 2.422. Dan kalau misalnya ada 1.000 saham yang beredar, impact-nya atau efeknya terhadap harga saham beredar itu seperti apa? Nah, harga sahamnya akan turun nih, akan turun sebesar nih nilai yang penurunan ini 2.422 dibagi 1.000, yaitu total share outstanding, yaitu akan turun $2.42
per lembar saham. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil proyek dengan NPV yang negatif karena akan menurunkan nilai perusahaan dan pada akhirnya akan menurunkan harga saham. Nah, sekarang kita tes nih apakah NPV ini adalah decision kriteria yang baik, investment decision kriteria yang baik. Nah, pertanyaan pertama, apakah dia sudah mempertimbangkan konsep time value of money? Sudah ya, kan kita menghitung present value future cash flow-nya. Apakah sudah mempertimbangkan risiko dari cash flow? Sudah ya. Jadi kita mengadjust risikonya dengan mendiskontokan cash flow-nya dengan return yang sesuai dengan risiko tersebut. Nah, kemudian apakah NPV sudah mengindikasikan peningkatan nilai untuk perusahaan? Sudah. Jadi nilai NPV-nya itu mengindikasikan berapa peningkatan nilai perusahaan. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah berdasarkan 3 pertanyaan ini, kesimpulannya apakah kita bisa mempertimbangkan NPV sebagai primary decision rule kita? Jawabannya adalah boleh ya, bisa, karena good decision kriterianya sudah semuanya terpenuhi oleh NPV. Nah, kalau tadi kita menghitung NPV dengan cara manual biasa. Nah, kalau misalnya pakai formula Excel seperti apa? Nah, Excel itu sudah menyiapkan formulanya sendiri untuk menghitung NPV ya. Nah, tapi yang harus kita ingat di sini required return-nya itu kita masukkan desimal, kemudian sebenarnya persen juga masih bisa sih diolah oleh Excel ini. Kemudian, nah ini dia, second komponen dari range cash flow-nya itu dimulai dari tahun pertama. Jadi ini komponen pertama tentang required rate of return-nya. Kemudian komponen kedua dari formula Excel itu kita masukin cash flow-nya dimulai dari tahun pertama. Jadi jangan mulai dari tahun nolnya, tapi dari tahun pertama. Karena nanti akan memberikan nilai yang berbeda kalau misalnya kita blok dari tahun 0 sampai tahun terakhir. Nah, initial outlay-nya gimana Bu cara masukin ke formula Excel-nya? Nah, caranya seperti ini, kita kurangi initial investment-nya setelah menghitung present value dari tahun pertama hingga tahun terakhir nilai project tersebut. Nah, kalau misalnya kita nilai investment-nya kita udah input di Excel itu negatif, berarti kita tambahkan. Tapi kalau misalnya nilainya masih positif, berarti kita kurangi. Cuman masalah ini doang sih, tanda doang. Konsepnya sama. Future jumlah present value dari future cash flow dikurangi dengan cost-nya, dikurangi initial outlay-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di tahun ke-0, lalu 1, 2, 3. Di sini ini ada cash flow-nya. Required return-nya adalah 12%. Nah, kalau kita menggunakan formula NPV yang salah, kita tinggal ketik NPV sama dengan kita blok nih dari tahun 0 sampai tahun 3. Nah, hasilnya ada 11.274,48. Nah, ini ada nilai yang salah ya. Yang benarnya seperti apa? Nih, kita tulis NPV, formulanya NPV, kita blok cash flow-nya dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Kemudian karena di sini tandanya sudah negatif, berarti kita plus initial outlay-nya. Kalau tanda di sini positif, berarti kita kurangi dengan B2. Nah, ini adalah nilai NPV yang betul. Jadi formulanya adalah NPV, kemudian buka kurung rate-nya terlebih dahulu, kemudian future cash flow-nya dimulai dari tahun pertama, lalu jangan lupa dikurangi dengan initial outlay-nya. Nah, ini adalah decision kriteria yang kedua. Kita akan bahas di video selanjutnya.